Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Nur Aziza dari kelas 5B jurusan PGMI UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Di sini saya akan memaparkan materi dari kelompok 1 sampai dengan kelompok 12. Yuk disimak. Yang pertama ada seluk-beluk menyimak. Seluk-beluk menyimak merupakan proses kegiatan mendengarkan lambang-lambang lisan dengan penuh perhatian, pemahaman, dan apresiasi. Adapun tujuan dari seluk-beluk menyimak yaitu untuk memperoleh pengetahuan, mendapatkan inspirasi, dan memecahkan masalah. Tahapan seluk-beluk menyimak itu terbagi menjadi 4. Yang pertama ada mendengarkan, yang kedua memahami, yang ketiga menginterpretasi, dan yang keempat mengevaluasi. Proses terjadinya seluk-beluk menyimak yaitu karena adanya rangsangan bunyi yang diolah oleh otak manusia. Seluk-beluk menyimak terbagi menjadi 2 ragam. Yang pertama ekstensif yang terdiri dari menyimak pasif dan sosial. Yang kedua ada intensif yang terdiri dari kritis dan kreatif. Kedua ada suasana dan faktor yang mempengaruhi menyimak. Yang pertama suasana. Suasana ini terbagi menjadi 2. Yang pertama defensif. Defensif merupakan menyimak dengan menemukan pesan lisan yang mengandung makna tersirat. Contohnya seperti evaluatif, strategis, dan sebagainya. Yang kedua ada suportif. Suportif merupakan komunikasi yang sifatnya mendukung dan memberikan yang lebih banyak. Contohnya seperti deskripsi, orientasi, dan sebagainya. Selanjutnya ada faktor yang mempengaruhi menyimak yaitu fisik, psikologis, sikap, pengalaman, motivasi, jenis kelamin, lingkungan, dan masyarakat. Selanjutnya ada perilaku menyimak dengan cara mendengarkan, memperhatikan, menafsirkan, menilai, dan mereaksi. Dan yang terakhir ada kendala. Kendala dalam menyimak yaitu keegosentrisan, keengganan, ketakutan, kepuasan, menghindar, kebingungan, dan pertimbangan. Ya, ada aneka menyimak, meningkatkan daya simak, dan memilih bahan menyimak yang menarik. Yang pertama ada aneka menyimak. Aneka menyimak terdiri dari menyimak dalam kehidupan dan kurikulum, petunjuk, keterangan, pengumuman, percakapan atau diskusi, laporan, dan radio. Yang kedua ada meningkatkan daya simak. Meningkatkan daya simak dapat dilakukan dengan cara menyimak guru, menyimak pembicara, menyimak rekaman, dan berpartisipasi dalam diskusi. Selanjutnya ada faktor yang mempengaruhi daya simak seperti sikap, rasa, konsentrasi, dan kesadaran. Selanjutnya ada dialog dan duolog. Dialog merupakan percakapan 2 orang, sedangkan duolog merupakan kelompok kecil yang berbicara secara bergantian. Keempat ada berbicara keterampilan berbahasa. Berbicara merupakan kemampuan dalam mengucapkan bunyi atau kata untuk mengekspresikan pikiran, gagasan, ataupun perasaan. Tujuan dari berbicara yaitu mengekspresikan pikiran, memberikan respon, menghibur orang, menyampaikan informasi, dan membujuk. Selanjutnya ada tahapan. Tahapan dalam berbicara yaitu persiapan, penanaman, dan evaluasi. Selanjutnya ada relevansi. Relevansi dalam berbicara terbagi menjadi 3, yaitu hubungan berbicara dengan menyimak, hubungan berbicara dengan membaca, dan hubungan berbicara dengan menulis. Dan yang terakhir ada aspek. Aspek dalam berbicara terbagi menjadi 4, yaitu kosakata, tata bahasa, pelafalan, dan isi. Ada hubungan berbicara dengan keterampilan lainnya. Yang pertama ada berbicara dengan menyimak. Kegiatan berbicara dengan menyimak saling melengkapi antara satu dengan lainnya, dan mereka berpadu menjadi komunikasi lisan.
Contohnya seperti bercakap-cakap, berdiskusi, dan sebagainya. Ada berbicara dengan membaca. Kegiatan berbicara dengan membaca ini memiliki hubungan yang erat. Kenapa? Karena kegiatan membaca sifatnya reseptif, sedangkan kegiatan berbicara sifatnya produktif. Dan keterampilan membaca ini lebih berkaitan dengan ragam tulis, sedangkan keterampilan berbicara lebih berkaitan dengan ragam lisan. Yang ketiga ada berbicara dengan menulis. Hubungan berbicara dengan menulis sifatnya aktif, produktif, dan eksprensif. Dan keduanya itu memiliki tujuan untuk menyampaikan ide ataupun gagasan. Yang keenam ada aktivitas berbicara di depan umum dan faktor yang mempengaruhinya. Yang pertama ada jenis-jenis. Nah, dalam jenis-jenis ini terbagi menjadi 3. Yang pertama ada situasi, yang kedua ada keterlibatan perilaku, dan yang ketiga alur pembicaraan. Yang kedua ada faktor yang mempengaruhinya. Di dalam faktor ini terbagi lagi menjadi 2. Yang pertama faktor internal dan yang kedua faktor eksternal. Faktor internal ini lebih berkaitan dengan kebahasaan, sedangkan faktor eksternal lebih berkaitan dengan gerak-gerik, mimik wajah, suara, dan sebagainya. Ketujuh ada keterampilan berbicara. Nah, keterampilan berbicara ini terbagi menjadi 3. Yang pertama ada langkah-langkah dalam berbicara. Menurut Tarigan tahun 2008 terdapat 3 hal yang harus dikuasai dalam berbicara, yaitu 1. Tema, yang kedua materi, dan yang ketiga draft. Yang kedua ada retorika. Retorika merupakan ilmu berbicara yang bersifat rasional dan disusun secara sistematis yang bertujuan untuk menarik minat para pendengar. Terdapat 4 unsur dalam retorika. Yang pertama ada bahasa, yang kedua etika, yang ketiga penalaran, dan yang keempat pengetahuan. Nah, yang terakhir ada aksentuasi. Aksentuasi biasa dikenal dengan penekanan. Nah, apa sih yang harus ditekan? Yang harus ditekan itu adalah penguasaan dalam bahasa Indonesia. Yang kedelapan ada keterampilan membaca. Keterampilan membaca merupakan proses kegiatan melafalkan huruf menjadi sebuah kalimat, baik dilakukan secara nyaring maupun di dalam hati, yang bertujuan untuk memahami isi bacaan. Nah, selain untuk memahami isi bacaan, terdapat 4 tujuan dalam membaca. Yang pertama ada untuk memperoleh ide, yang kedua untuk mengetahui isi bagian maupun hubungan dalam cerita, yang ketiga untuk menyimpulkan, dan yang keempat untuk menilai. Selanjutnya yaitu ada membaca sebagai suatu keterampilan. Membaca sebagai suatu keterampilan itu tidak hanya mengenal huruf, kata, maupun kalimat, tetapi menyelaraskan berbagai aspek kebahasaan. Selanjutnya ada aspek membaca. Nah, aspek membaca ini terbagi menjadi 8. Yang pertama ada sensori, yang kedua ada perseptual, yang ketiga sekuensial, yang keempat asosiasi, yang kelima pengalaman, yang keenam berpikir, yang ketujuh belajar, dan yang kedelapan afektif. Selanjutnya terdapat 5 tahapan dalam membaca, yaitu 1. Menyenangkan, yang kedua keterlibatan, yang ketiga membaca gambar, yang keempat pengenalan bacaan, dan yang kelima membaca lancar. Yang kesembilan jenis-jenis dalam membaca. Jenis-jenis dalam membaca ini terbagi menjadi 4. Yang pertama ada membaca nyaring. Membaca nyaring merupakan membaca dengan menggunakan suara yang keras di depan umum. Nah, apa saja sih keterampilan dalam membaca nyaring ini? Yang pertama ada frasa, yang kedua intonasi, yang ketiga pemilihan kata, yang keempat kelancaran, yang kelima ketepatan, yang keenam ekspresi, yang ketujuh suara yang jelas, dan yang kedelapan pemahaman. Yang kedua ada membaca dalam hati.
Membaca dalam hati merupakan membaca dengan tidak mengeluarkan kata ataupun suara, sehingga pembaca dapat berkonsentrasi dalam memahami bacaan. Dan yang ketiga ada ekstensif. Ekstensif merupakan membaca secara luas. Nah, contohnya itu seperti survei, sekilas, dan dangkal. Dan yang keempat ada intensif. Intensif merupakan membaca telaah. Nah, contohnya itu seperti membaca teliti, membaca dengan memahami, membaca dengan kritis, dan ide. 10 ada membaca telaah isi. Membaca telaah isi terbagi menjadi 6. Yang pertama ada membaca teliti. Membaca teliti merupakan cara membaca untuk memperoleh pemahaman dari suatu bacaan. Contohnya itu seperti membaca sebuah paragraf, membuat catatan, menelaah tugas, dan sebagainya. Nah, yang kedua ada membaca pemahaman. Membaca pemahaman merupakan membaca yang bertujuan untuk memperoleh pemahaman dari setiap kata. Contohnya itu seperti pemahaman literal, kritis, kreatif, dan sebagainya. Yang kedua ada membaca kritis. Membaca kritis merupakan membaca yang bertujuan untuk memahami bacaan secara mendalam dengan berpikir kritis. Yang keempat ada membaca ide. Membaca ide merupakan membaca untuk menemukan dan memahami ide dari setiap bacaan. Yang kelima ada membaca telaah. Membaca telaah merupakan membaca yang dilakukan untuk mengetahui bahasa penulis. Yang keenam ada membaca bahasa dan sastra. Membaca bahasa dan sastra merupakan keterampilan membaca dari suatu karya sastra. Yang ke-11 ada menulis. Menulis merupakan kemampuan seseorang dalam menuangkan ide atau gagasan ke dalam tulisan. Terdapat 5 fungsi dalam membaca, yaitu untuk mengungkapkan perasaan, sebagai sarana pemahaman, untuk meningkatkan keterampilan, mengembangkan perasaan, dan mengembangkan pemahaman dalam berbahasa. Selanjutnya tujuan menulis. Tujuan menulis terbagi menjadi 3, yaitu untuk menyampaikan informasi, menyampaikan pesan, dan mengubah pandangan. Selanjutnya yaitu ragam bahasa. Ragam bahasa merupakan sebuah ragam yang dituangkan ke dalam kemampuan ragam lisan. Dan yang terakhir ada ciri-ciri ragam bahasa, yaitu tidak memerlukan kehadiran orang, tidak terikat ruang dan waktu, unsur gramatikal dinyatakan secara lengkap, dan yang terakhir dipengaruhi tanda baca atau ejaan. 12 ada keterampilan menulis. Keterampilan menulis terbagi menjadi 5. Yang pertama ada tulisan bernada akrab. Tulisan bernada akrab merupakan sebuah tulisan yang memberikan rasa menyenangkan bagi diri pribadi. Contohnya itu seperti buku harian, catatan harian, puisi, dan sebagainya. Yang kedua ada tulisan bernada penerangan. Nah, tulisan bernada penerangan ini biasanya berisikan sebuah informasi yang sifatnya deskriptif, kemudian diabadikan atau dituliskan ke sebuah kertas tanpa menambah ataupun mengurangi suatu keadaan yang sebenarnya. 3 ada tulisan bernada penjelasan. Tulisan bernada penjelasan ini yang bertujuan tidak hanya menceritakan ataupun menuliskan saja, melainkan untuk menjelaskan sesuatu kepada pembaca. Yang keempat ada tulisan bernada mendebat. Tulisan bernada mendebat merupakan sebuah tulisan yang sifatnya untuk meyakinkan, sehingga dapat menarik minat pembaca. Dan yang terakhir ada tulisan bernada mengkritik. Tulisan bernada mengkritik ini biasanya berisikan sebuah kritikan sastra yang telah dianalisis secara kritis.